Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Ya, Ibu suka semangatnya kelas 4D. Baik, siapa yang tadi datangnya ke 1? Nabil, tepuk tangan untuk Nabil. Bikin doa. Siap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa. Ya, terima kasih Nabil sudah memimpin doa. Sekarang anak-anak coba perhatikan. Apakah ada temannya yang tidak hadir? Adli. Ada yang tahu Adli Sakit. Sakit. Adli. Ya, kita doakan bersama. Semoga Adli lekas sembuh dan bisa sekolah Amin. kembali dengan kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin. Baiklah anak-anak, coba Ibu ingin melihat semangatnya kelas 4B. Tepuk semangat. Oh, hebat. Ya, baik. Untuk menambah rasa cinta tanah air seperti biasa, sebelum kalian belajar, ayo kita menyanyikan dulu lagu wajib nasional yang berjudul Maju Tak Gentar. Silahkan anak-anak untuk berdiri. Baik, alhamdulillah. Silakan. Alhamdulillah. Ya, baiklah anak-anak. Minggu kemarin anak-anak telah mempelajari faktor bilangan. Ada yang masih ingat tidak? Berapa faktor bilangan 9? Siapa yang masih ingat? Boleh, silakan Ahmad. Berapa saja faktor bilangan dari 9? 1, 3, 9. Betul tidak semuanya? Betul. Hebat, tepuk tangan untuk kawan. Kemudian faktor dari 12. Ada yang tahu faktor dari 12? Silakan Syafia, berapa aja faktor dari 12? 1, 2, 3, kemudian 4, 6, dan Masya Allah hebat. Betul tidak anak-anak?
persekutuan. Nah, hari ini materinya yaitu mengenai faktor persekutuan terbesar atau disingkat dengan FPD. Ya, tujuan pembelajaran hari ini anak-anak diharapkan mampu menentukan faktor persekutuan terbesar atau FPD dari dua bilangan. Kemudian kalian juga diharapkan mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan faktor persekutuan terbesar atau FPD dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu tujuan pembelajaran hari ini. Adapun kegiatan yang akan dilaksanakan oleh anak-anak semua, yang pertama ada kegiatan berdiskusi, kegiatan menyimak video pembelajaran, kemudian demonstrasi media dapomatika, kemudian nanti akan presentasi hasil diskusi dan mengerjakan soal evaluasi. Nah, sekarang coba anak-anak perhatikan di sini, Ibu membawa sebuah media. Nih, coba diperhatikan. Terlihat tidak yang belakang? Terlihat. Apakah ada yang mau bertanya terkait dengan media yang Ibu bawa? Apa itu Dakota? Boleh, Sania. Apa nih pertanyaannya? Apa itu Dakota? Apa itu Dakota? Ya, ini ada tulisannya Dakota. Kemudian ada lagi pertanyaan yang lain. Bagaimana cara menggunakan Dakomatika? Hebat Nadia. Bagaimana cara menggunakan Dakomatika? Masya Allah, itu dua pertanyaan yang sangat bagus sekali. Semuanya penasaran tidak dengan media yang Ibu bawa? Penasaran? Mau tahu tidak? Ya, insya Allah nanti pertanyaan dari Sania dan Nadia akan dijawab ketika kalian melakukan demonstrasi. Sekilas Ibu jelaskan, Dakomatika ini merupakan kepanjangan dari Dakomatika. Dakon itu berasal dari congklak. Dakon itu merupakan congklak. Ada yang tahu permainan tradisional congklak? Nah, permainan tradisional congklak tapi dimodifikasi menjadi media pembelajaran matematika. Ya, kegunaannya untuk menentukan FPB dan HPH. Nanti kalian akan mendemonstrasikan bagaimana cara menggunakan media ini. Ya, sebelum ke demonstrasi sekarang, coba anak-anak perhatikan ke depan. Di sini Ibu ada permasalahan nih. Coba dibaca soal ceritanya oleh Jahwa. Dipersilahkan Jahwa. Doni memiliki 12 kelereng hijau dan 20 kelereng merah. Doni ingin membagi kelerengnya ke dalam plastik dengan jumlah sama banyak. Berapa jumlah plastik paling banyak yang bisa digunakan Doni? Nah, itu ada permasalahan. Siapa katanya? Boni yang ingin memasukkan kelereng yang dimiliki ke dalam plastik. Tapi Boni belum tahu berapa jumlah plastik yang paling banyak yang bisa dia gunakan. Coba kira-kira bagaimana cara menyelesaikan masalah Boni ini ya? Silahkan anak-anak berdiskusi dengan teman kelompok untuk membantu Boni menyelesaikan masalahnya, mencari tahu berapa jumlah plastik paling banyak yang bisa digunakannya. Dan tadi Ibu sudah membagikan LKPD. Ya, di sana sudah ada pertanyaannya, permasalahannya. Silahkan didiskusikan bersama teman kelompok cara menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh Boni. Ya, dipersilahkan. Kerja kelompok terlebih dahulu. Semuanya dikerjakan.
berdiskusi ya. Plastik yang bisa digunakan handphone sama tulis kesimpulannya ya. Jadi kerjasama ya. Bagaimana? Apakah sudah dapat cara menyelesaikan masalah boni? Sudah didiskusikan dengan teman? Kelompok 1 apakah sudah selesai? Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3? Kelompok 4? Ya, silakan masih proses. Kelompok 5? Sudah. Kelompok 6? Sudah. Alhamdulillah. Bisa menyelesaikan masalahnya? Ya, diskusikan kira-kira cara menyelesaikan masalah boni ini seperti apa. Baiklah. Kalau sudah selesai semua, kita lanjutkan ya. Alhamdulillah. Kelompok 4 sudah? Ya, alhamdulillah selesai. Ya. Ya, silakan selesaikan terlebih dahulu. Alhamdulillah, anak-anak sudah selesai berdiskusi. Tadi kalian sudah bertukar pikiran dengan teman untuk menyelesaikan masalah siapa? Boni. Ya. Nah, sekarang kalian simak video pembelajaran berikut ya. Coba simak dulu. Setelah kalian berdiskusi, saatnya sekarang kalian mengetahui cara penyelesaian permasalahan dalam soal cerita. Perhatikan ya. Semuanya sudah siap? Sudah. Coba perhatikan ke depan. Assalamualaikum, halo adik-adik, ketemu lagi dengan kakak di channel Kinantia. Perhatikan semuanya. Di video kali ini kita akan belajar cara membedakan KPK dan SPB dalam soal cerita. Langsung saja, ini kalau ada soal cerita, untuk menjawab soal-soal ini kita bisa saja harus mencari KPK-nya terlebih dahulu atau mungkin SPB-nya. Jadi harus pilih salah satu ya. Sedangkan di soal kita tidak diberitahu secara langsung apakah harus menggunakan KPK atau SPB. Lalu bagaimana cara membedakannya? Cara yang pertama adalah kita harus perhatikan dan pahami dulu apa yang ditanyakan dalam soal. Jika yang ditanyakan adalah waktu, maka soal tersebut pasti soal KPK. Waktu di sini bisa
menit, bisa detik, bisa jam, bisa hari ataupun tanggal. Misalnya, pada menit berapa lampu akan menyala bersama-sama lagi? Itu berarti yang ditanya menit ya. Atau tanggal berapa mereka berenang bersama-sama lagi? Itu berarti yang ditanya adalah tanggalnya. Sedangkan untuk FTB, biasanya yang ditanyakan adalah jumlah. Jumlah di sini bisa orang, bisa jumlah kelompok, bisa jumlah buah, kemudian bisa jumlah anggota dan lain-lain ya. Yang pasti dalam waktu yang ditanyakan. Kemudian cara yang kedua, kita bisa perhatikan kata kuncinya. Kalau untuk KPK biasanya di dalam soal itu ada kata-kata setiap, sekali, bersamaan, bersama lagi, atau bersama-sama. Sedangkan untuk FTB itu biasanya di soal muncul kata-kata sebanyak-banyaknya, paling banyak, jumlah yang sama, jenis yang sama, atau sama rata. Oke, sekarang kita perhatikan soalnya ya. Alvin mengunjungi perpustakaan setiap 3 hari sekali dan Juli setiap 4 hari sekali. Jika tanggal 20 Mei mereka mengunjungi perpustakaan, mereka akan ke perpustakaan secara bersamaan lagi pada tanggal. Soal ini sudah jelas ya, yang ditanyakan adalah tanggal atau waktu. Berarti untuk menjawab soal ini, yang harus kita cari adalah KPK-nya. Tapi untuk lebih memastikan, kita bisa melihat kata kuncinya. Di soal ada kata-kata sekali, setiap. Kemudian ada kata bersamaan lagi. Jadi fix ya, soal ini adalah soal tentang KPK. Jadi KPK yang kita cari adalah KPK dari 3 dan 4. Langsung saja, faktor prima dari 3 adalah 3. Kemudian faktor prima dari 4 adalah 2 pangkat 2. Jadi KPK 3 dan 4 adalah 2 pangkat 2 dikali 3 atau sama dengan 12. Ini artinya mereka akan ke perpustakaan bersama-sama lagi setelah 12 hari dari tanggal 20 Mei. Jadi cara menentukan tanggalnya adalah 20 Mei ditambah 12 hari sama dengan 32. Karena di bulannya ada 31 hari, maka 32 kita kurangkan dengan 31, hasilnya adalah 1. Jadi mereka akan bertemu atau datang ke perpustakaan secara bersamaan lagi pada tanggal 1 Juni. Sekarang kita lanjut ke soal yang kedua. Bayu mempunyai beberapa bola, 24 merah, 48 biru, dan 56 hijau. Bola-bola tersebut akan dimasukkan ke dalam beberapa keranjang. Setiap keranjang berisi ketiga jenis warna bola dengan jumlah yang sama. Jumlah keranjang terbanyak yang harus disediakan Bayu adalah, di sini yang ditanyakan adalah jumlah, kemudian kata kuncinya adalah terbanyak atau paling banyak. Maka untuk menjawab soal ini kita harus mencari FTB-nya. Untuk mencari FTB-nya kita bisa menggunakan cara tabel atau faktor, terserah ya. Mana yang menurut adik-adik lebih mudah. Kalau kakak di sini akan menggunakan cara pohon faktor. Nah, bagi adik-adik yang belum paham mencari KPK dan FTB, adik-adik bisa
dikali 3. Sedangkan untuk 56, faktor primanya adalah 2 dikali 2 dikali 2 dikali 7, atau 2 pangkat 3 kali 7. Sekarang kita pilihkan FPB-nya. Ingat, untuk mencari FPB, kita pilih faktor prima yang sama dengan pangkat terkecil. Di sini yang sama hanya 2 ya. Yang sama 2, 1, 2, 3, bentar, ketiga-tiganya sama. 3 kita nggak boleh ambil karena di 56 itu tidak ada faktor 3. Jadi kita ambil yang 2 saja. Kemudian kita pilih yang pangkat terkecil. Pangkat terkecil adalah 3. Maka FPB-nya sama dengan 2 pangkat 3 atau sama dengan 8. Maka kesimpulannya, jumlah keranjang terbanyak yang harus disediakan bayi adalah 8 keranjang. Oke adik-adik, sekian dulu ya untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Iya, baik. Tadi anak-anak telah menyimak video pembelajaran mengenai cara menyelesaikan soal cerita ya, menggunakan FPB dan KPK. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya, informasi penting apa yang kalian dapatkan melalui tayangan video yang tadi kalian simak? Boleh, silahkan Nadia. Cara untuk menyelesaikan soal cerita yang ada Hebat, mendapatkan keterangan mengenai bagaimana cara menyelesaikan soal dengan KPK dan FPB. Ada lagi? Ada lagi? Siapa yang mau menyampaikan informasi penting apa yang kalian dapatkan melalui video ini? bisa membedakan Ya, dan KPK. bisa membedakan FPB dan KPK. Coba sekarang Ibu yang bertanya ya. Kalau soal ceritanya menanyakan mengenai jumlah, berarti diselesaikannya dengan apa? Pintar. Dengan apa? FPB. Kalau soal cerita tersebut permasalahannya bertanya mengenai waktu, berarti dengan cara hebat. Jawab dengan KPK. Bisa membedakan anak-anak? Nah, sekarang tadi yang kalian diskusikan permasalahan Boni itu menanyakan apa ya? Menanyakan apa tadi? Jumlah ya plastik terbanyak. Jumlah berarti diselesaikan dengan cara apa? Sekarang jadi tahu tidak? Dengan cara apa? Dengan cara FPB yang lain. Tadi menyelesaikan masalah Boni dengan cara apa? FPB. Masya Allah, hebat semuanya, keren ya. Sudah bisa menebak ini diselesaikannya dengan cara apa. Ya, nanti kalian akan mempresentasikan hasil diskusinya ya. Sekarang setelah menyimak video pembelajaran tadi, kalian melihat cara penyelesaian permasalahan dalam soal cerita bisa menggunakan apa katanya? KPK dan FPB. Nah, yang akan dibahas sekarang yaitu menentukan FPB. Nah, coba perhatikan ya, bagaimana cara menentukan FPB dari bilangan. Nah, menentukan FPB dua bilangan. Nah, salah satu cara untuk menentukan FPB dari dua bilangan atau lebih, kalian bisa menggunakan media yang namanya dakomatika. Perhatikan ke depan. Apakah terlihat medianya? Terlihat. Ada pertanyaan, apa itu dakomatika? Sekarang Ibu jawab ya. Dakomatika ini merupakan media pembelajaran untuk membantu anak-anak mencari atau menentukan FPB dan KPK. Dakon itu merupakan coklat ya, tapi dimodifikasi dengan bentuk yang lain. Ya, seperti ini dengan menggunakan cup plastik di sini. Ya. Nah, bagaimana cara menggunakan dakomatika ini? Yuk, kita Ibu demonstrasikan terlebih dahulu ya. Coba ada yang mau bantu Ibu ke depan? Coba laki-laki ya, Awan. Coba perhatikan ke depan. Contoh Awan sini. Tentukan misalnya FPB dari 3 dan 9.
saja faktor dari 3 ya. 1 dan 3. Masukkan faktor bilangan pertama dengan stick yang warna pink. Silahkan Awan masukkan. 1 dan 3. Ya, betul. Kemudian faktor dari 9 berapa ya? 1, 3, dan 9. Masukkan dengan stick warna hijau. Coba 1, 3, dan 9. Masya Allah, hebat. Kemudian sekarang kalian amati. Adakah cup yang berisi 2 stick es krim? Ada. Nah, cup yang berisi 2 stick es krim ini merupakan faktor persekutuannya atau faktor yang sama dari 3 dan 9. Kemudian bagaimana cara menentukan FPB-nya? Kalian bandingkan. Perhatikan. Cup yang berisi 2 stick es krim, bandingkan. Manakah bilangan yang paling besarnya? 1 atau 3? Nah, bilangan terbesarnya berarti itu adalah FPB, faktor persekutuan terbesar dari 3 dan 9. Jadi diketahui bahwa faktor persekutuan terbesar dari 3 dan 9 yaitu berapa? Yaitu berapa? 3. Mudah tidak? Mudah tidak anak-anak? Nah, sekarang adakah yang mau mencoba ke depan? Silakan, siapa yang mau mencoba ke depan? Awan, terima kasih. Siapa yang mau mencoba ke depan? Ya, ibu tunjuk saja ya. Coba dari kelompok 1, silakan ke depan. Hima. Ya, Hima, coba. Hima. Coba, Hima. Cari FPB dari 9 dan 12. Silakan tentukan dulu faktor dari 9 berapa aja, masukin. 1, 3, dan pinter. Faktor dari 12 berapa aja? 1, kemudian 2, kemudian berapa lagi? 3. Nah, berapa lagi? Ayo dibantu teman-temannya. Berapa lagi ya? Coba kita perhatikan. Adakah cup yang berisi 2 stick es krim? Ada. Berapa saja? 1 dan 3. Nah, berarti Ima pilih yang mana ya? Yang merupakan FPB-nya? 3. Hebat. Berarti FPB dari 9 dan 12 berapa, Ima? 3. Betul tidak teman-teman? Betul. Tepuk tangan untuk Ima. Gampang tidak menggunakan dakon? Gampang, jadi ketahuan ya. Yang berisi 2 stick berarti itu adalah faktor persekutuannya. Yang dicari berhubung FPB, faktor persekutuan terbesar, sehingga yang dipilih adalah faktor persekutuan yang paling besar. Yang kedua, silahkan ke depan untuk Ananda. Siapa ya? Arsyad. Silahkan Arsyad dengan soal. Silahkan tentukan FPB dari 10 dan 20. Ininya disimpan dulu. Tentukan dulu faktor berapa ya anak-anak? Tentukan faktor berapa? 10. Silakan. Faktor 10 berapa saja? 1, kemudian 2, ya pakai warna pink. Kemudian 10 bisa dibagi berapa? 10. Ya, 5. Kemudian berapa? 10. Ya, faktor pembagi yang bisa membagi tadi 10. Nah, faktor dari 20 berapa saja? Boleh dibantu teman-teman. 1, kemudian 2, berapa lagi? 20 sama 20. Nah, sekarang giliran Arsyad. Arsyad, perhatikan, apakah ada cup yang berisi 2 stick es krim? Ya, yang berisi 2 stick es krim berarti itu apanya? Faktor persekutuan.
Baiklah, kalau sudah mengerti cara menentukan FPB, ya jadi kalau dengan menggunakan apomatika, kalian harus tahu dulu faktor dari bilangan. Nah, faktor bilangan kemudian dimasukkan ke dalam kotak seperti itu, ya. Nah, alhamdulillah sampai sini ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Tidak? Tidak ada? Ya baiklah, kalau tidak ada, sekarang silahkan anak-anak diskusikan dengan teman kelompok cara menyelesaikan soal cerita yang terdapat pada LKPD. Silakan didiskusikan ya. Tadi kalian sudah menyimak video mengenai cara menyelesaikan soal cerita, permasalahan yang terdapat pada soal cerita. Silahkan sekarang diskusikan dengan teman kelompoknya. Bagaimana cara menyelesaikan soal cerita yang terdapat pada LKPD? Ya, di lembar yang ini. Nah, di lembar yang ini ya, yang terakhir. Mari berdiskusi. Silakan. Tulis dulu apa yang diketahui, kemudian apa yang ditanyakan, baru kalian jawab. Kira-kira untuk menyelesaikan masalah dari soal cerita ke 1, 2, dan 3 itu dengan cara bagaimana? Dengan cara apa kira-kira ya? Dibaca dulu soalnya. Yang ditanyakannya apa ini? Yang ditanyakannya apa? Ya, yang diketahuinya ini ditulis. Ya, silahkan ditulis yang diketahuinya apa. Ya. Diskusi semuanya.
sama. Cari dulu yang ketemu siapa. Kemudian yang ditanyakannya apa? Menyelesaikannya dengan cara sebutin ya sama satu orang. Ayo. Awan sebutin papa semuanya jadi berapa Wan? 1 dan 2. Nanti FPB-nya ambil yang terbesar nih. FPB-nya jadi berapa? FPB. Oke, kesimpulan. Jadi ya betul ini kenapa di kesimpulan. Jadi pas bunga di bawah tulis kesimpulan. Jadi pas bunga yang dibutuhkan sesuai dengan pertanyaan yang dibutuhkan sinta adalah pas bunga ya terbanyak yang dibutuhkan sinta adalah terbanyak. Ayo awan disebutin Wan. Jadi pas bunga yang dibutuhkan sinta adalah apa? Nomor 2 juga sama. Silakan. Diketahuinya yang mana? Iya, silakan. Yang diketahuinya yang mana nomor 2? Silakan Ibu. Diselesaikan dengan cara apa ini Devia? Ayo. Dengan cara apa? FPB atau KPK yang namanya sakit? FPB, silakan ditulis faktor. Faktor dari 10 berapa saja? Berarti yang ditanya karena berarti berapa jumlah piring paling banyak kita punya. Tapi caranya benar tuh. Berapa jumlah piring yang maksudnya? Kan ini benar. Sama-sama. Faktor dari 18 berapa saja? 1. Iya. 4 nggak bisa. 3. Berapa lagi? Faktor dari 18 bisa dibagi berapa saja? 6. Berapa lagi? Ayo Devia, berapa lagi berpikir yang bisa dibagi habis 18? 9. Ya. Berapa? Sekarang lihat faktor persekutuannya berapa dan berapa? Faktor yang sama. Pintar. 1. Berarti FPB-nya pakai koma. Koma jangan 2 jadi 12. 1,2. FPB-nya jadi berapa? Iya, berarti jadi pas bunga yang dibutuhkan sinta adalah pakai paham? Nah yang kedua juga sama. Tulis yang diketahuinya apa, yang ditanyakannya apa, kemudian diskusikan cara menyelesaikannya dengan cara apa, mencari apa ya. Ya, yang kedua silahkan. Ayo Devia, yang kedua yang diketahuinya yang mana? Iya, sih. Boleh tulis di situ. Ibu. Ayo didiskusikan ya.
Faktor dari 15 berapa saja? 1 ditulis. Oh, yang kedua sudah didiskusikan dengan cara apa menyelesaikannya? Mencari apa? Pintar, hebat, silakan. 1, 2, 3, 4, 5, iya, pintar. Terus faktor dari 25 berapa? Berapa yang dapat membagi habis 25? 1 sama berapa lagi? 5 sama 1 lagi dan 25. Faktor persekutuannya tentukan. Faktor yang samanya berapa? Ketemu ya? Piring yang diperlukan, jumlah paling piring paling banyak diperlukan itu adalah berapa? Apakah ada kelompok yang sudah selesai berdiskusi? Ya, hebat. Kelompok ini satu lagi. Kelompok satu lagi, masya Allah. Silakan nomor 3 ya, silakan. Alhamdulillah ya. Semua bisa menyelesaikan masalah dalam soal cerita tersebut? Sudah tahu caranya? Iya, pintar. Nah, ini yang ditanyakannya apa? Jumlah piring paling banyak yang diperlukan. Berarti kesimpulannya apa? Bukan bolu, jumlah bolu apa? Nah, kesimpulan itu tulis di pertanyaannya ya. Jadi jumlah piring paling banyak yang diperlukan ibu adalah ya, ini kurang tepat ya. Ya, silakan. Yang ini udah betul. Tinggal yang ini aja. Bukan kue bolu yang dibutuhkan ibu ya, tapi piring. Nah, ini kan yang ditanyakannya piring ya. Jadi jumlah PK saja. Diperbaiki ya, silakan diperbaiki. Kesimpulannya lihat di pertanyaan. Nah, anak-anak, untuk menentukan kesimpulan, anak-anak perhatikan pertanyaannya apa. Nah, itulah yang dijadikan kesimpulan. Jadi, misalnya pertanyaannya jumlah piring yang dibutuhkan, berarti yang ditulisnya jadi jumlah piring yang dibutuhkan paling banyak adalah itu ya. Silakan anak-anak lebih teliti lagi dalam melihat dalam menentukan kesimpulan. Faktor dari 25 berapa sih?
Masya Allah hebat. Udah Bu, oke. Sudah selesai. Tulis Allah. Apa lagi ya? Baik anak-anak, untuk waktu berdiskusi tinggal 2 menit lagi ya. Silahkan anak-anak selesaikan soalnya. Iya. Kelompok mana yang sudah siap ya? Masya Allah, ini kelompok ini kompak sekali. Kakak kelompok 2 ya, kelompok 1 ya. Pintar. Baiklah anak-anak, waktu berdiskusi telah habis. Alhamdulillah semuanya sudah selesai. Sekarang saatnya anak-anak untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya di depan kelas. Silakan untuk kelompok yang sudah siap yang mana? Baik, kelompok 1 dipersilakan maju ke depan. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, ada yang menulis 1 orang ya. Siapa yang mau menulis di sini? Tuliskan jawabannya. Kelompok 1 ditulis, disampaikan hasil dari nomor 1 saja. Ya, silakan. Sama? Ya. 5 yang menyebutkannya. Kira-kira diselesaikan dengan cara apa kelompok 1 ini? Dengan cara apa? Tadi diselesaikannya dengan mencari apa? Dengan cara FPB. Silakan. Apa? Diketahui. Apa yang diketahui? Diketahui.
Sudah lama disebutkan ya. Nomor 1 silakan. Apa yang diketahuinya? Bunga mawar 10 tangkai, Ya. 18 tangkai. Ya, kemudian apa yang ditanyakannya? Berapa pas bunga terbanyak yang dibutuhkan Sinta? Berapa pas bunga terbanyak yang dibutuhkan Sinta? Kalian menjawabnya dengan cara apa tadi? Mencari apa? Mencari EPB dengan cara yang mana? Faktor, pintar. Coba sebutkan faktornya. Berapa saja? Ya, faktor dari berapa saja? Masya Allah, hebat. Ya. Ya, PB-nya 2. Jadi kesimpulannya? Jadi pas bunga yang dibutuhkan Sinta adalah 2. Pintar, hebat, betul. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, itu kelompok 1 yang hebat. Kelompok selanjutnya, hebat kelompok 1 keren. Terima kasih. Selanjutnya kelompok 2 dipersilakan. Kelompok 2 masih nomor 1 ya. Ya. 2 kelompok 1 nomor. Kelompok 2 silakan. Nomor 1 masih. Apa yang diketahuinya? Yang ditanyakannya apa? Hebat. Kemudian yang ditanyakannya, yang dicari, yang dijawabnya dengan cara apa? Faktor. Ya. Faktor 10 berapa? Ya, faktor 18. Yang lain coba diperhatikan. Masya Allah, keren betul tidak jawaban kelompok 2? Betul, tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3. Nomor 2 ya. Silakan nomor 2. Sampaikan. Ucapkan salam dulu Pak tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa jumlah piring paling banyak Yang diketahuinya apa dulu Nak? Ibu menyiapkan 15 kue donat dan 25 potong kue bolu untuk acara arisan di rumahnya. Yang ditanyakannya apa? Berapa jumlah piring yang paling banyak diperlukan Ibu? Ya, kalian jawab dengan cara apa? MPB. Pintar mencari MPP ya, karena cuma hebat. Bagaimana cara menjawabnya tuh? 15, 1, 3, 15. Ya, faktor dari 25 apa saja? 1, 5, dan 25. Faktor persekutuannya berapa? 5. Berikan kesimpulan. Jadi kue bolu yang diinginkan oleh Ibu adalah 5. Pintar, tekan untuk kelompok 3. Terima kasih kelompok 3. Kelompok 4 dipersilakan. Masih nomor 2. Masih nomor 2. Ucapkan salam dulu. Ayo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain perhatikan. Cara menjawabnya dengan cara apa tadi? FPB. Faktornya berapa saja? Ya. Kesimpulannya? Pintar, tepuk tangan untuk kelompok 4. Ya, hebat. Selanjutnya kelompok 5 nomor 3.
mengatasi betul dengan cara mencari EPD. Tepuk tangan untuk kelompok 6. Keren. Ya, alhamdulillah anak-anak, terima kasih banyak kalian sudah mempresentasikan hasil diskusi. Silakan dirapikan LKPD-nya, nanti dikumpulkan. Sekarang saatnya anak-anak untuk mengerjakan soal evaluasi. Nah, kalau soal evaluasi dikerjakan sendiri-sendiri ya, tidak bekerja kelompok. Disilakan siapkan alat tulisnya. Tulis nama, kemudian kalian kerjakan dengan teliti ya. Dirapikan LKPD. Ya, silahkan. Tidak, kalau evaluasi sendiri-sendiri ya. Tidak ada yang itu, semuanya konsentrasi ya. Silahkan tulis nama lengkap dulu. Ya, Di sini. ya. Faktor 5 ke 1. Berapa lagi? Mohon direkam ini lagi. Boleh pakai pensil ya. Silakan boleh pakai pensil. Ya, tidak apa-apa. Kalau tidak ada boleh pakai pensil. Tidak bekerja sama. Untuk soal cerita, anak-anak tentukan apa yang diketahui, apa yang ditanyakan, kemudian baru dijawab dengan cara apa. Oke?
Boleh dikompres di buku tulis, kan cari PB-nya tulis langsung di sini misalnya. Dengan jalannya boleh eksekusi dengan cara atau enggak di belakang. Sudah? Pakai kesimpulan juga ya? Baik anak-anak, waktu untuk mengerjakan evaluasi telah habis. Apakah sudah selesai semuanya? Ya, sudah selesai belum? Sudah. Alhamdulillah sudah selesai semua? Sudah ya? Alhamdulillah. Kelompok 1 sudah? Sudah. Silakan kumpulkan evaluasinya ke depan. Silakan dikumpulkan. Ayo kelompok 1 dikumpulkan. Dikumpulkan ya.
waktunya masing-masing. Ya, alhamdulillah hebat. Bagaimana? Kalian bisa mengerjakan soalnya? Bisa. Mudah tidak? Mudah sekali, alhamdulillah, masya Allah. Ya, baiklah. Silakan kembali duduk yang rapi ya. Perhatikan. Coba Ibu ingin bertanya, apa yang telah kalian pelajari hari ini? Tentang FPB dan KPK. Apa ada lagi? Ya, mengetahui media Dakota. Apa yang kepanjangannya Dakota? Dakota. Apa fungsinya ini? Untuk menentukan FPB. Ya, kemudian apakah ada kesulitan pada pembelajaran hari ini? Semuanya bisa? Apa yang kalian sukai dalam pembelajaran hari ini? Ya, bisa menentukan FPB yang Dakota. Bisa mencari FPB. Ya, masya Allah hebat ya. Coba siapa yang ingin mencoba membuat kesimpulan pembelajaran hari ini? Ya, coba Sania. Apakah kesimpulan pembelajaran hari ini? Bisa menentukan FPB dan KPK. Yang lainnya, apa kesimpulan pembelajaran hari ini? Ya, menentukan FPB dengan media Dakomatika. Tadi media Dakomatika ini adalah media pembelajaran yang menggunakan dakon atau coklat ya, tapi dimodifikasi seperti ini menggunakan cup yang dimodifikasi untuk memudahkan anak-anak menentukan FPB. Apa kepanjangan dari FPB? Faktor persekutuan terbesar. Jadi untuk menentukan FPB dengan cara faktor persekutuan, yaitu anak-anak tinggal memilih apa bilangan yang terbesar atau terkecil dari memilih bilangan terbesar dari faktor persekutuan dua bilangan tersebut. Paham sampai sini anak-anak? Ada yang mau bertanya tidak? Alhamdulillah ya. Baik, alhamdulillah untuk pembelajaran hari ini telah selesai. Materi selanjutnya anak-anak akan mempelajari mengenai kelipatan persekutuan terkecil atau KPH. Nanti bisa menggunakan Dakota juga. Nah, tadi Ibu sudah menilai dengan ketika kalian berdiskusi, hasil diskusi ya, Ibu menilai kelompok yang mempunyai skor tertinggi pada pembelajaran hari ini yaitu kelompok yang kekompakannya bagus, yang hasil diskusinya betul adalah kelompok semuanya juga hebat. Yang terbaik adalah